Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mutiara dengan NPM 102220818. Pada pertemuan 2 ini, pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital, saya akan membahas mengenai materi Sistem Transaksi Digital dan Finansial Teknologi. Transformasi digital serta kemajuan teknologi telah membawa perubahan pada perilaku pasar. Saat ini, sebagian besar konsumen lebih cenderung untuk melakukan transaksi secara online. Transformasi digital berlangsung di industri jasa keuangan dengan sejumlah investor non-bank yang menawarkan produk dan layanan teknologi keuangan yang dihadapi pelanggan dan lembaga keuangan. Transformasi digital mencakup ekonomi pasar berkembang di banyak tempat, menawarkan alternatif digital yang layak bagi bank tradisional. Nah, selanjutnya apa sih finansial teknologi? Finansial teknologi merupakan teknologi inovatif yang bertujuan untuk mengoperasikan layanan keuangan tradisional menggunakan program komputer dan teknologi informasi. Inovasi vintage adalah perusahaan induk untuk ekosistem perusahaan vintage yang didedikasikan untuk memberikan manfaat penuh dari teknologi keuangan yang berkembang seperti perbankan terbuka, penyelesaian pembayaran global, dan manajemen keuangan pribadi. Selanjutnya, pentingnya transformasi digital sektor keuangan. Yang pertama, tentunya standarisasi tinggi. Fungsi keuangan selalu dianggap berkinerja tinggi ketika ini terintegrasi dengan sistem teknologi dengan proses dan data terstandarisasi, mengarah ke standarisasi yang tinggi. Yang kedua, tentunya fungsi sangat otomatis. Penerapan alat teknologi baru mengarah pada otomatisasi proses yang lebih tinggi untuk layanan seperti pengiriman uang, pesanan pengadaan, pembuatan faktur, dan verifikasi KYC atau Know Your Customer. Yang ketiga, tentunya kinerja akan lebih cepat dengan mengadopsi big data dan alat pembelajaran mesin lainnya di bidang keuangan, lebih mudah untuk memprediksi dan memperkirakan anggaran yang memungkinkan tim untuk menyelesaikan siklus akhir bulan sebelum waktunya. Yang keempat, fungsi yang didorong oleh wawasan. Digitalisasi telah memodifikasi model keuangan sedemikian rupa sehingga sumber dayanya lebih berkonsentrasi untuk memperoleh wawasan dibandingkan dengan untuk berfokus pada transaksi. Yang kelima, peningkatan pengalaman pelanggan dan karyawan. Tingkat informasi yang sama tersedia dengan pelanggan dan karyawan. Dengan demikian, lebih sedikit kekacauan dalam transaksi. Dan yang terakhir, pengiriman layanan yang lebih baik. Sistem warisan yang terintegrasi dengan teknologi baru telah mengubah model operasi keuangan. Proses terstruktur telah meningkatkan penyediaan layanan. Selanjutnya, inovasi vintage. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan lembaga layanan keuangan untuk menghadirkan inovasi yang kompetitif dan mutakhir ke pasar, yaitu yang pertama, mendorong partisipasi jaringan. Yang kedua, dengarkan percakapan digital yang lebih baik. Yang ketiga, perhatikan dan pahami semua ide serta korelasinya. Yang keempat, mensintesis konsep serta dukungan proposal. Yang kelima, memantau dan melaporkan status serta hasil. Yang keenam, tentunya memberikan reward kepada investor. Nah, apa itu vintage? Vintage adalah salah satu sektor industri dalam perekonomian, terdiri dari para perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara lebih efisien. Adapun bidang usaha vintage merupakan layanan keuangan berbasis digital, startup seperti startup pembayaran, peminjaman atau lending, peer-to-peer atau P2P lending, perencanaan keuangan atau personal finance, investasi retail, pembiayaan atau crowdfunding, remitansi, dan riset keuangan.
Selanjutnya jenis-jenis vintage, yaitu yang pertama, payment channel atau sistem. Merupakan layanan elektronik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran. Contohnya seperti kartu dan e-money. Sistem pembayaran berbasis kriptografi seperti blockchain atau seperti Bitcoin. Yang kedua, digital banking atau seperti ATM, edisi, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, dan video banking. Branchless banking yang utamanya hal ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan. Yang ketiga, dalam kajian OJK, seperti electronic channel, seperti simpanan, pinjaman, maupun jasa perbankan lainnya, bahkan memungkinkan nasabah melakukan transaksi lain seperti e-commerce, bancassurance, investasi, and advisory karena bank telah bekerja sama dan terhubung secara sistem dengan pihak lain. Selanjutnya, online atau digital insurance adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital seperti asuransiku, pasar polis, raja premi. Yang selanjutnya, P2P lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Contohnya seperti website Amarta, Coinworks, Akseleran, Modalku, dan lain-lain. Selanjutnya ada crowdfunding. Crowdfunding adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial. Contohnya seperti Kitabisa. Yang terakhir ada sumber dana P2P lending and crowdfunding yang berasal dari seseorang atau sekumpulan orang yang secara sadar menempatkan dananya baik dalam bentuk ekuitas, pinjaman, sekedar untuk donasi atau pengakuan publik. Para penyandang dana itu biasa disebut dengan angel investor. Dapat disimpulkan dari materi saat ini, vintage sebagai salah satu bentuk digitalisasi dalam industri 4.0 tidak dapat terlepas sendiri dari ekonomi digital dalam hal security, teknologi, edukasi, infrastruktur, dan grand strategi atau government. Yang kedua, tentunya vintage karena merupakan jasa keuangan, maka perlu kejelasan dalam hal kepastian, keamanan, konduk, perlindungan konsumen, dan sustainable. Hal-hal tersebut perlu dikawal oleh regulator, baik dari sisi soft touch, antara inovasi dan pengembangan maupun dari sisi safe the harbor, dalam hal sustainable, stability, dan perlindungan konsumen. Sebagai industri baru, vintage memiliki dampak pada yang pertama, ada area bisnis baru atau growth and inclusi. Yang kedua, mengganti bisnis yang sudah ada atau disebut disruption. Ini juga berdampak pada alokasi sumber daya termasuk sumber daya manusia. Cukup sekian penjelasan di pertemuan 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.